udah selesai ya udah selesai, nggak ada lagi persoalan. Nah, terus ada begini begitu yang disampaikan oleh komentar kalian yang menanyakan ke saya. Ya, saya kan nggak nanggapi ya. Saya bilang bahwa itu mungkin bukan ke kami tujuannya. Tapi kalau netizen berbicara itu saya mau ngomong apa juga. Saya udah pesan berhentilah untuk membanding-bandingkan, tidak perlulah membandingkan. Marilah sama-sama kita jalanin aja lah hidup dengan benar kan gitu ya, dengan senang hati, tidak perlulah membanding-bandingkan. Soalnya kita punya garis kehidupan masing-masing. Iya, kehidupan masing-masing. Jadi kayak kemarin nggak diundang itu nggak masalah Pak, justru malah Fadil yang diundang. Atau mungkin? Ya, memang secara itu ya mungkin memang udah pas kalau menurut saya sih kemarin. Kalau saya nggak diundang nggak apa-apa, nggak apa-apa bisa ya. Tapi kan anak saya kan ada yang mewakili satu. Si Padi dia datang kan. Itu menandakan membuktikan bahwa kami udah kata orang dengan hubungan itu udah move on lah istilahnya. Udah tuh anak saya hadir di situ kan. Terus apa juga lagi? Cuman jadi kami tidak mempermasalahkan lagi. Udah selesai lah bagi kami kan gitu ya. Berarti kalau bisa dibilang dari biasanya nggak enak sama Bapak. Dari mana? Dari biasanya yang nggak enak sama Bapak. Allahu alam lah, saya nggak tahu itu ya, hanya Tuhan dengan dia yang tahu. Saya nggak tahu, saya hanya berpositif thinking aja saya. Soalnya saya nggak pernah bermasalah dengan orang. Tapi kan kadang-kadang susah, saya berbicara kadang-kadang orang ya ada juga omongnya yang kurang pas ke saya menurut saya. Terus saya mau ngomong apa lagi? Udah saya bilang bahwa itu mungkin bukan ke saya kan gitu kan? Udah saya bilang begitu, tapi masyarakat ada juga sebagian kecil netizen yang entah dari pihak mana saya nggak tahu masih kurang senang dengan saya. Kan ya gimana ya, susah saya jadinya mau ngomong apa saya. Kan itu kan bisa kalau ngomong-ngomong tuh netizen kan menyampaikan juga ke saya. Ini begini ini Pak katanya. Ya kita berpositif thinking aja, mungkin bukan ke anak saya. Saya bilang begitu. Nah, ada netizen yang berlain pendapat dari saya, berlain pemikiran dari saya. Ya saya mau gimana lagi? Saya sudah sampaikan kepada mereka, bukan ke anak saya kali, bukan ke si Puji kali. Saya bilang begitu kan. Tapi ada juga yang WA ke saya, mengirim ke saya. Ini begini nih Pak. Ya udahlah, enggak usah besar-besarkan itu, kita nggak ada apa-apa bilang saya. Tapi saya jawab seperti itu. Kadang ada juga sebagian kecil netizen yang netizen lain yang menyalahkan saya. Terus saya mau ngomong apa lagi kan? Jadi bingung sama netizen. Benar-benar bingung saya. Saya terus terang aja bingung saya. Saya sudah ya gimana ya? Gimana lagi? Coba kamu tunjukkan caranya ngomong apa lagi saya ya. Nah, udah saya bilang itu enggak usahlah itu dibesar-besarkan, enggak usahlah itu diperpanjang lebar karena belum tentu itu diarahkan ke kita. Kalau udah saya bilang begitu. Terus omong saya itu ada yang menyalahkan. Kok ada yang menyalahkan ya? Ya masalahnya netizen mau ngomong apa? Ya saya kan nggak bisa ngomong apa, saya sudah sampaikan ke netizen di WA saya. Saya ada yang WA saya sampaikan kepada netizen itu. Ya kan belum tentu ke kita, ngapain biarin aja lah bilang saya. Mau orang bikin apa kan belum tentu. Udahlah, enggak usahlah dibanding-banding, enggak usahlah ngomong yang mujat juga lagi, enggak ada gunanya. Udah saya bitukan ke netizen. Memang di wartawan enggak, tapi yang WA ke saya tuh saya bituin. Enggak usahlah dia juga lagi, sudahlah. Jadi mereka berpendapat lain, saya mau ngomong apa? Nah, tapi salah juga, ada juga orang yang nyalahkan saya. Aduh, saya juga bingung. Jadi Bapak sering di WA sama netizen juga, maksudnya ngasih tahu info-info kayak gitu? Nah, di WA itu maksudnya dikirimnya, di DM dikirimnya video ke saya. Ini Pak, ini. Saya jawab, kan? Saya jawab, enggak, ini jangan berprasangka dulu, belum tentu ke kita. Saya bilang. Terus mereka, ya bagi kami tidak menyenangkan. Ya, terus mau ngomong apa saya? Iya. Saya udah bilang kan, bagi kami enggak, ini kesini belum tahu, bilang saya. Belum tahu, jangan berseuzon kepada orang. Saya bilang begitu. Terus saya jawab begitu. Ya saya udah berpikiran seperti itu. Ya saya udah sabarkan pikiran saya. Udah saya nyamankan, udah saya tenangkan jiwa saya. Padahal kan saya yang lebih kalau memang benar kan saya lebih tersinggung saya. Nah, tapi bagi manusia lain, karena saya nggak tahu mau ngomong apa, sebaiknya saya juga bingung ya. Nah, jadi ada orang membela kan seharusnya ya bagi saya sih gimana ya, bingung juga saya, takut salah juga saya ngomong dah. Jadi seharusnya enggak lah, menurut saya pantas saya dipersalahkan juga lagi dalam persoalan itu. Terus
apalagi yang mau saya sampaikan? Pak, mungkin ada yang mau pesan-pesan buat netizen mungkin ya, supaya mereka berpikir, maksudnya nggak terlalu gimana gitu. Kayak begini jadinya Bapak pada akhirnya kan nggak harus gimana. Iya, ya kalau saya sih apa yang mau saya sampaikan ya, saya kan sudah bilang seperti yang saya sampaikan itu, bahwa omong itu belum tentulah kepada anak saya, kepada si Puji. Jadi bagi saya nggak usahlah dibesar-besarkan, nggak usah dipanjang-panjangkan. Saya udah saya jawab seperti itu kan. Tapi mereka berpendapat lain, ya saya nggak bisa dong memaksa mereka sependapat dengan saya. Dia ngefans sama anak saya, terus mau apa ya? Dia orang menghujat anak saya, dia nggak senang dong. Tidak senang dia. Itu saya lepas tangan saya dalam soal itu. Karena kalau soal kebenaran, benar apa enggaknya memang Tuhan yang tahu kan. Tapi dia membela fansnya. Terus saya mau ngomong apa? Udah saya jawab, udahlah selesailah sampai di situ. Nggak usah panjang-panjang lebar. Ngapain kita menghujat orang, kurang pas menurut saya kan. Ada beberapa orang nanya. Itu dia kirim lagi. Ya, kita gini nih, ya sudah. Serah kalian. Itu aja lagi, mau apa juga lagi saya kan. Nggak mungkin dong saya ke fans saya, ke apa pengikut saya ya marah kan nggak mungkin dong. Besarnya anak saya, besarnya kami ini kan gara-gara fans juga kan, gara-gara pengikut, gara netizen kan. Saya berterima kasih, kalau bukan artinya atas supportnya selama ini kan saya harus berterima kasih kepada mereka. Mungkin terakhir nih Pak, ada mungkin harapan buat Puji mungkin ya untuk kedepannya? Ya sejauh ini menurut saya sih Puji kan nggak ada dia ngomong apa-apa. Anak saya kan ya diam aja dia. Diam aja. Kadang-kadang kan pihak-pihak lain yang ya seperti itu kan, bikin apa sesuatu, anak saya juga diam aja dia. Dia hanya bikin konten aja dia. Nggak ada dia membawa ya yang berlalu, ya sudahlah berlalu gitu aja sih. Ya kalau saya sih sejauh ini menurut saya udah di jalur yang benar menurut saya si anak saya. Ya mungkin namanya hidup, namanya dengan masyarakat banyak, ya pastilah ada sesuatu yang apa ya, enggak selalu 100% lah kalau kata orang, enggak selalu semuanya untuk satu pemikiran, satu arah kan enggak mungkin, pasti ada lah. Ya sudahlah, apa. Oke, ada pesan buat Puji? Enggak ada pesan buat Puji, itu aja. Anak saya kan setiap hari saya kan sudah menghubungi dia, kadang 2 kali 3 kali sehari, mamanya nelpon, video call, ketemu ya tiap hari. Tetap semangat gitu. Oh iyalah, harus semangat, harus maju terus ya. Soalnya papa sama mama udah pasti ya paling depan lah ya untuk anak lah ya. Kalau ada orang bikin ini segala macam itu ya tentu saya yang paling, sebenarnya saya yang lebih dulu nih kalau memang ada sesuatu ya, kalau arahnya tuh tepat, pastilah yang lebih utama kena itu bapaknya dan mamanya kan. Jadi bapaknya dengan mamanya, jadi wajar dong kalau saya umpamanya membela anak saya dan membela orang yang membelanya, ya pasti juga lah dong, nggak mungkin dong. Betul Pak. Kalau ada orang menyakiti anak saya, terus kamu bela, ya pasti saya bela juga kamu dong. Ya iyalah ya, nah, kan gitu. Tapi kalau semuanya sudah saya lakukan menurut apa ya, kemampuan saya, menurut saya sih. Itu aja. Oke. Iya. Situasi gimana mungkin? Iya, kadang-kadang kan ada orang yang mendem saya. Ini gimana nih Pak? Katanya. Nah, saya melihat kadang-kadang memang kurang pas menurut saya ya. Tapi demi menenangkan situasi, kadang saya sampaikan, ini belum tentu arahan ke kita, belum tentu tujuannya ke kita. Kan saya bilang ke pensiun saya bilang begitu. Jadi jangan dulu kita berseuzon. Kita lihatlah dulu, kita lihat perkembangan. Toh mereka tidak menyebut nama kita. Itu begitu cara saya untuk menenangkan situasi. Tapi nyatanya saya masih salah juga ya. Ini, saya lihat macam-macam ya. Ada bukan yang kemarin aja ya, ada beberapa lah ya orang ngirim ya. Selalu saya bilang begitu. Jangan berseuzon dulu ya. Saya bilang begitu. Kita lihat dulu ya, kita pelajari dulu benar nggak arahnya ke kita. Jadi diam dulu supaya jangan heboh. Karena supaya jangan terjadi hujat menghujat. Saya tenangkan situasi, saya nyamankan situasi kan. Tapi kadang-kadang masyarakat entah tidak sebagian netizen tidak tahu entah bagaimana, masih salah. Karena saya sudah menyenangkan situasi kan. Nah itulah kadang-kadang saya juga jadi kaget sendiri, serba salah saya. Cuman jadi saya berharap
Semoga ke depan tidak adalah lagi membanding-bandingkan, tidak ada lagi lah hujat-menghujat. Mari kita support aja, mari kita jadikan yang baik ini sebagai inspirasi, atau sebagai contoh lah untuk teman-temannya Puji, adik-adiknya Puji, bahwa siapapun sekarang bisa berkarya, bisa berkarir. Yang penting ada kemauan, yang penting ada kerja keras. Itu memang itu ya, dan jaga diri dan tentu juga jaga pergaulan. Itu sih. Jadi yang baik kita ambil, yang jeleknya kita buang. Itu aja sih.